Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Miss Poppy di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Apa sih itu teks anekdot? Mari kita bahas bersama. Pertama kita bahas dari pengertiannya. Teks anekdot adalah cerita lucu yang berisi tentang kritikan terhadap sesuatu. Lalu, fungsi dari teks anekdot yaitu menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara kasar dan menyakiti, serta mampu membangkitkan tawa bagi pembacanya. Selanjutnya, mari kita bahas ciri-ciri teks anekdot. Pertama, bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisi kisah-kisah lucu atau bualan. 2. Bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Ketiga, bersifat menyindir. Artinya, teks anekdot dapat menyindir orang penting ataupun lembaga atau organisasi. Keempat, memiliki tujuan tertentu. Jadi, teks anekdot apakah bertujuan untuk menyindir atau menyampaikan pendapat. Kelima, ceritanya mirip dengan dongeng. Artinya itu kita tahu, dongeng itu kan cerita fiktif, rekaan, hayalan. Jadi anekdot selain berdasarkan cerita nyata, juga merupakan cerita rekaan yang dibuat untuk menyampaikan kritik. Lalu yang keenam, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum. Contohnya itu pada teks anekdot cara keledai membaca buku. Selanjutnya mari kita bahas bersama struktur dari teks anekdot. 1. Abstraksi, 2. Orientasi, 3. Krisis, 4. Reaksi, 5. Koda. Mari kita bahas satu persatu struktur berikut. 1. Abstraksi merupakan bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Bagian ini berfungsi sebagai pembuka cerita. Kedua, orientasi adalah bagian awal kejadian pada cerita atau bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita bisa terjadi. Ketiga, krisis. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti cerita suatu anekdot. Pada bagian inilah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian yang berisi penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Kelima, koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Mari kita perhatikan contoh teks anekdot yang berjudul Kereta dan Tukang Kupat Tahu. Pada struktur abstraksi, pada suatu hari, seperti biasa, dari pagi sampai siang, tukang kupat tahu berdagang di SMP 4 Tasikmalaya. Jam 12 siang, dia biasanya menyusuri rel kereta untuk mengambil jalan pintas menuju ke lokasi dagangan selanjutnya, yaitu Pasar Pancasila. Lalu pada struktur orientasi, tetapi kebetulan hari itu dagangannya sudah habis. Pembeli terakhirnya membeli kupat tahu di sisi rel kereta. Sesudah pembeli terakhir itu selesai, tukang kupat tahu itu membersihkan piringnya yang berwarna merah, lalu menggeringkannya dengan cara dikibas-kibaskan. Struktur krisisnya, kebetulan lagi saat itu ada kereta yang melintas. Melihat ada tanda merah dikibas-kibaskan dari jauh, masinis kereta itu kaget, lalu menginjak rem keras-keras. Sangkanya ada hal darurat yang membahayakan. Lalu kereta berhenti tepat di samping tukang kupat tahu tadi. Kemudian struktur reaksinya, masinis berkata, "Ada apa, Pak?" Tukang kupat tahu menjawab, "Gak ada apa-apa, Pak. Tinggal bumbunya saja." Kodanya, seketika itu masinis turun lalu memukuli tukang kupat tahu. Ini adalah contoh teks anekdot kereta dan tukang kupat tahu. Jelas ya, adik-adik di sini strukturnya.
Selanjutnya kita bahas kaidah kebahasaannya. 1. Menggunakan kata keterangan waktu lampau. Contohnya kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, dan masih banyak contoh lainnya. 2. Menggunakan konjungsi temporal. Contohnya kemudian, lalu, setelah, selanjutnya, akhirnya, dan masih banyak contoh konjungsi temporal lainnya. Ketiga, menggunakan kata kerja material, yaitu contohnya mencuci, menyapu, berlari, dan lain-lain. Keempat, menggunakan pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, kalian sebagai siswa tugasnya belajar bukan? Kemudian, banyak menggunakan kalimat langsung ataupun tidak langsung. Kalimat langsung merupakan petikan dari dialog para tokohnya. Contohnya, ibu berkata, tanda koma, lalu tanda petik 2, dia adalah gadis yang baik, titik tanda petik 2. Sedangkan kalimat tidak langsung merupakan bentuk penceritaan kembali dialog seorang tokoh. Contohnya, ibu berkata bahwa Ani adalah gadis yang baik. Jadi Miss harap kamu mampu membedakan mana kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kemudian mari kita bahas pola penyajian teks anekdot. 1. Ada pola bentuk dialog. Pola penyajian yang berbentuk percakapan 2 orang atau lebih. Kemudian, pola yang kedua yaitu bentuk narasi. Pola penyajian berbentuk penyisahan sebuah cerita atau kejadian. Jadi kamu dapat melihat 2 contoh pola penyajian bentuk dialog dan bentuk narasi berikut. Demikianlah pembelajaran kita mengenai teks anekdot. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih.